Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Udin Saripudin selaku dosen Hukum Keuangan Syariah. Pada kali ini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai konsep dasar keuangan syariah dalam perspektif Islam. Saya di sini bersama teman saya yaitu Alivia Nursafa. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Konsep keuangan berbasis syariah Islam telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dimulai dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bahkan sampai pada beberapa negara-negara barat, tanpa terkecuali di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan keuangan syariah dunia, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, lembaga keuangan dalam sejarah Islam akan dibacakan oleh Alivia. Lembaga keuangan dalam sejarah Islam. Lembaga keuangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul. Dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darun Nadwah. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arkam. Namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib atau Madinah. Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Nama Masjid Quba selain Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan. Kemudian dilanjutkan penertiban pasar, adapun pembangunan Baitul Ma'al sebagai tempat penerimaan dan pengumpulan zakat, sedekah, infak, dan barang-barang harta rampasan perang. Selain itu, didirikan wilayah Hizbah sebagai lembaga pengawas. Selanjutnya, pada masa Khulafa ar-Rasyidun, lembaga Baitul Ma'al makin ditata pengadministrasiannya. Begitu pula pada masa dinasti-dinasti, fungsi Baitul Ma'al menjadi sebuah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berangkat dari cikal bakal tersebut, maka pada masa sekarang ini, fungsi Baitul Ma'al disamakan dengan fungsi bank dewasa ini. Baik, selanjutnya ada konsep keuangan dalam Islam. Yang pertama adalah konsep jual beli atau al-bai'. Secara bahasa, al-bai' berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara terminologi, sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar-menukar, saling menerima, dapat dikelola atau tasarruf dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai dengan syarak. Yang kedua adalah konsep syirkah atau perseroan. Menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi, sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Yang ketiga adalah konsep mudharabah atau qirad atau bagi hasil. Mudharabah berasal dari kata al-drob, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Hal tersebut ada dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Selain itu disebut juga qirad yang berasal dari kata kordu, berarti al-qattu atau potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qirad dengan muamalah. Yang keempat ada konsep ariyah atau pinjaman. Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman, sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk didapatkan. Selanjutnya ada dasar hukum keuangan dalam Islam akan dibacakan oleh Alivia.
Dasar hukum keuangan dalam Islam. Dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan, perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dan tuntutan agama Islam. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan Islam yaitu syariah. Selain itu, dalam upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan, perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam atau syariat, antara lain berusaha untuk mengambil yang halal dan baik olehannya, yaitu mengambil perniagaan yang berlaku secara rela sama rela, halal cara perolehan, berlaku adil dan menghindari keraguan, dan yang terakhir halal cara penggunaan, saling tolong menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Baik, sampailah kita pada akhir presentasi yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari pembahasan tadi yaitu lembaga keuangan di zaman Rasulullah SAW sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darun Nadwa. Setelah dilantik sebagai Rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arqam, dan akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib atau Madinah. Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba. Kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketiga, pembangunan Masjid Nabawi, kemudian penertiban pasar. Adapun pembangunan Baitul Mal sebagai tempat penerimaan dan pengumpulan zakat, sedekah, infak, dan barang-barang harta rampasan perang. Selain itu, didirikan wilayah Hizbah sebagai lembaga pengawas. Selanjutnya, pada masa Khulafa ar-Rasyidun, lembaga Baitul Mal makin ditata pengadministrasiannya. Begitu pula pada masa dinasti-dinasti. Fungsi Baitul Mal menjadi sebuah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berangkat dari cikal bakal tersebut, maka pada sekarang ini fungsi Baitul Mal disamakan dengan fungsi bank dewasa ini. Lalu konsep keuangan dalam Islam sendiri ada beberapa macam, yaitu konsep jual beli atau al-bai, konsep syirkah atau perseroan, konsep mudorobah atau qirad atau bagi hasil, dan konsep ariyah atau pinjaman. Adapun dasar hukum keuangan dalam Islam yaitu perlu adanya beberapa prinsip yang dijalankan. Di antaranya berusaha untuk mengambil yang halal dan baik. Lalu ada halal cara perolehan, yaitu mengambil perniagaan yang berlaku secara rela sama rela. Yang kedua ada halal cara perolehan, yaitu halal berlaku adil dan menghindari keraguan. Dan yang terakhir halal cara penggunaan, yaitu saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.